Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Maulana di sini dan hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan lampau atau yang telah selesai dilakukan. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, di mana masing-masing fi'il ini memiliki kata ganti tersendiri yang harus digunakan ketika kita ingin menggunakan kata kerja tersebut. Karena yang namanya kata kerja itu harus menyesuaikan dengan pelaku atau subjek. Jadi kalau ada kata kerja, pasti ada subjek atau orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Contoh, misalkan masuk adalah kata kerja. Kalau kita hanya mengucapkan masuk, di situ masih belum jelas siapa yang masuk. Masuknya kemana? Nah, maka dalam bahasa Indonesia tidak bisa predikat itu berdiri sendiri, harus ada subjek dan ada objek atau keterangan. Jadi misal ada kata masuk, harus jelas siapa yang masuk. Misalkan Fadel masuk ke kelas. Fadel merupakan subjek, masuk adalah predikat atau kata kerja, ke kelas itu adalah keterangan. Nah, jadi jika ada kata kerja, pasti ada orang yang melakukan atau ada subjek yang melakukan. Sama halnya dengan bahasa Arab, baik itu di fi'il mudhari, fi'il amr, ataupun yang akan kita bahas sekarang, yaitu fi'il madhi, itu harus menyesuaikan dengan pelakunya. Jadi kata kerjanya harus menyesuaikan dengan siapa sih pelaku yang melakukan pekerjaan tersebut. Karena kata kerja harus menyesuaikan dengan subjek, maka seperti di pertemuan sebelumnya pada pembahasan fi'il mudhari dan fi'il amr, fi'il madhi juga memiliki beberapa penyesuaian atau perubahan. Contoh kata kerja zahaba, yang berarti pergi. Zahaba berarti dia laki-laki pergi untuk satu orang. Nah, ketika ada dua orang laki-laki pergi, dia menggunakan kata zahaba ditambah alif di belakangnya. Nah, ketika ada tiga orang laki-laki atau bahkan lebih dari tiga, dia berubah menjadi zahabu. Seperti itu. Contoh, Ahmad zahaba ilal madrasah. Ahmad merupakan kata ganti yang menunjukkan dia laki-laki satu orang, maka kata kerja yang digunakan adalah zahaba. Jadi Ahmad zahaba ilal madrasah. Jika kita ingin mengatakan dia perempuan sudah pergi, nah maka kata kerja yang digunakan adalah zahabat. Misal Aisyah zahabat ilal madrasah. Aisyah di sini menjadi dia perempuan, menjadi kata ganti hiya, maka kata kerja yang kita gunakan adalah zahabat. Maka yang terjadi kalimatnya adalah Aisyah zahabat ilal madrasah. Kemudian jika kita ingin mengatakan ada dua orang yang sudah pergi, perempuan, maka kata kerja yang kita gunakan adalah zahabata. Jika ada tiga orang atau lebih perempuan yang sudah pergi, yang menunjukkan kata ganti hunna atau dia, mereka perempuan sudah pergi, maka kata kerja yang kita gunakan adalah zahabna. Seperti itu. Jika kita sedang berbicara dengan seorang laki-laki dan kita ingin bertanya apakah kamu sudah pergi ke sekolah, maka kata kerja yang kita gunakan adalah zahabta. Misal, hal zahabta ilal madrasah? Apakah kamu sudah pergi ke sekolah? Jika ada dua orang laki-laki yang kita ajak bicara, maka yang kita gunakan adalah zahabtuma. Jika ada tiga orang laki-laki atau lebih yang sedang kita ajak bicara, maka kata kerja yang digunakan adalah zahabtum. Misal Bapak sering menanyakan ketika di awal pembelajaran aftortum, apakah kalian sudah
sarapan. Nah, di situ Bapak menggunakan kata kerja antum, jadi aftortum. Itu berarti apakah kamu semua sudah sarapan pagi? Nah, seperti itu. Jika lawan bicara kita itu adalah seorang perempuan, maka kata kerja yang digunakan adalah zahabti. Jika ada dua orang perempuan, maka kita menggunakan zahabtuma. Dan jika ada 3 orang perempuan atau lebih yang sedang kita ajak bicara, maka kata kerja yang kita gunakan adalah zahabtunna. Nah, jika kita ingin mengatakan bahwa saya sudah pergi ke sekolah, maka kata kerja yang digunakan adalah zahabtu. Contoh misal, saya sudah pergi ke sekolah. Ana zahabtu ilal madrasah, yang berarti saya sudah pergi ke sekolah. Jika kita ingin berbicara kami sudah pergi ke sekolah, maka kata kerja yang digunakan adalah zahabna. Contohnya berarti misal kami sudah pergi ke sekolah. Nahnu zahabna ilal madrasah, atau menggunakan kalimat hanya zahabna ilal madrasah itu sudah bisa mewakili arti kami sudah pergi ke sekolah. Untuk tugas kali ini, nanti kalian bisa memilih kata kerja yang akan Bapak berikan. Kata kerja tersebut ada dakhola, kemudian ada qoro'a. Nah, bisa kalian pilih salah satu di antara dua tersebut. Pilih, sudah dipilih, kalian nanti kalian rubah bentuk-bentuk seperti yang zahabat tadi. Misal dakhola, mulai kalian rubah dari dakhola, dakhola, dakholu, terus sampai nanti dakholna. Nah, pun sama ketika kalian memilih qoro'a, nanti kalian rubah qoro'a, qoro'a, qoro'u, seperti itu. Sampai qoro'na, sampai nahnu, sampai kata gantinya itu nahnu. Nah, itu dia pembelajaran bahasa Arab kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang fi'il madi dan macam-macam perubahan bentuknya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa terpahami dengan baik. Dan terima kasih untuk siswa-siswi SD Insan Mandiri Bandar Lampung yang sudah menonton video ini. Dan mudah-mudahan bisa terpahami ya dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa hubungi Bapak via personal. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Syukurna ala husni timamikum, dan kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya.